orang tua Nabi masuk surga. Jangan ikut akidah Wahabi. Wahabi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Wahabi mengatakan Sayyidah Aminah, Sayyid Abdullah, Sayyid Abdul Muttalib masuk neraka. Ngelunjak Wahabi itu, Pak. Ngelunjak. Gara-gara hadis sahih begini, ada Baduy nanya, Nabi, aina abi? Bapak saya sekarang di mana? Bapaknya kan udah mati tuh, si Baduy ini. Aina abi? Bapakku di mana? Finnar, neraka, kata Nabi. Yang ngambek si Baduy, Bu. Tega amat ngomongin bapak saya di neraka. Nah, biar si Baduy nggak ngambek, Nabi ngucap begini, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu sama dalam neraka semua. Baru nyengir si Baduy. Guguh gawuh kata dia. Sarwa keneh. Yang Nabi katakan inna abi, sesungguhnya bapakku, itu bukan Sayyid Abdullah. Karena taunya si Baduy bapaknya Nabi itu Abu Thalib. Halo, si Abu Thalib maksudnya yang belum mau iman. Paham ya? Jadi hati-hati betul ya, Pak. Kita nih ngaji jangan sembarangan. Serip dikit dari Wahabi kita tuh. Ngaku paling benar, yang lain kafir semua. Tabi'un. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq. Fatiris samawati wal ardi wa basitil arzaq. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul khallaq. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-mab'utsu litatmimi makarimal akhlaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit talaq. Amma ba'du. Yang terhormat Wali Kota Bandar Lampung, yang sambutannya tadi dibacakan oleh yang mewakili. Jangan-jangan dia jadi wali kota beneran ya? Jangan-jangan. Selanjutnya yang kami hormati dan yang kami ta'zimi, Abah Ustadz Subli, kemudian sahabat saya Ustadz Haji Evan Pranajaya. Namanya keren ya Bu ya, nama zaman sekarang Ibu, padahal orangnya zaman dulu itu sebenarnya. Kemudian Bapak Ustadz Saliman, Abah Ustadz Ahmad Hajarul Haitami, namanya keren banget Bah. Selanjutnya Abah Ustadz Entus Subita. Entus itu tuh bagus ya, tuh bagus Subita. Ustadz Udin, lengkapnya apa nggak tahu, Udin aja pokoknya. Ustadz Udin, Ustadz Ahmad Sarmani, Ustadz Junaidi, Ustadz Ali, kemudian Bapak Haji Hisni, sahabat saya Ustadz Sarif, Ustadz JNE, Ustadz Sarif masih di JNE, subhanallah. Selanjutnya khususnya qori kita Ustadz Abdul Aziz, nih bapaknya Kiai Tajul Muslim, itu kawan saya di Aziz ini, jadi ponakan saya dong ya, gantengan Aziz daripada bapaknya ya. Aziz sudah nikah ya, yang 2 kali itu Aziz sudah ya.
Aziz itu dia. Kalah kita sama Aziz mah. Kemudian tadi adik kita Aufa, nama ujungnya yang saya ingat. Kita ini begini Bapak Ibu. Ini sudah Rabiul Akhir belum ya? Sudah ya? Ini karena bulan Rabiul Awal sudah habis Pak. Ini sisa-sisa suara yang ceramah ini. Yang ngaji aja sisa-sisa suara semua itu. Yang hadrah juga tadi ada palesnya, sisa-sisa suara itu ya. Karena bulan Maulid udah habis, ngedur terus. Makanya hari ini saya sudah ceramah yang ketiga, yang dua tadi berdiri Pak. Yang ketiga duduk dulu. Ini hamilnya ini kok nggak curut-curut ya? Kok tambah aja hamilnya ini. Jadi untuk sementara malam ini minta izin saya duduk di kursi. Selanjutnya yang saya hormati tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, jamaah perayaan Maulid Nabi. Bapak Ibu apa kabar? Sehat? Tadi belum waktunya rebutan, udah rebutan ya Bu ya. Udah dikeker mana yang diambil soalnya. Luar biasa. Malam ini kita ngaji, sudah ngantuk Bu? Nah, kalau ngaji malam ini ada dua macam. Ada yang serius, saking seriusnya kepalanya ngangkat, matanya mendelik. Ada juga khusyuk, saking khusyuknya kepalanya nunduk, matanya merem, mulutnya ngences. Kok sudah ketiduran taunya. Itu tadi Abah Cayut ya? Ya, mana Abah Cayut dari mana? Ini sahabat saya, pendekar ya. Abah Cayut itu idola para janda loh itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari ini kita ngaji peringatan sekaligus perayaan Maulid. Dalam perayaan yang sangat meriah. Sampai bikin unta segala. Ini pakai apa bikinnya ini? Ini luar biasa kreatifnya ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ekspresi bahagianya kita ini jadi sebab kita semua masuk surga. Amin. Jadi sebab Allah izinkan Nabi kita memberi syafaat untuk kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nabi lahirnya hari apa Bu? Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Begitu Sayyid Muhammad dilahirkan, walaupun kita harus ujungi, Nabi lahir tidak melalui lubang keluarnya kotoran. Tapi nggak usah panjang-panjang bahasnya, nanti nyebutnya sesar lagi ya. Jangan direka-reka menurut maunya kita. Beliau lahir dan tentunya menghadirkan kegembiraan. Bani Abdi Manaf, buyutnya Nabi. Bani Hasim, buyutnya Nabi juga. Bani Abdul Muthalib, mbahnya Nabi, kakeknya Nabi. Keturunan beliau senang karena punya anak lanang. Orang Arab jahiliyah malu kalau punya anak perempuan. Sampai-sampai disebutkan wa idza busyira ahaduhum bil unta dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Bangsa Arab jahiliyah itu apabila mereka dia mendengar kabar istrinya melahirkan anak perempuan, dhalla wajhuhu, wajahnya berpaling, kepalanya nunduk, muswaddan, menghitam mukanya, wa huwa kadhim, marah dia. Bininya digamparin Pak. Apa kata lakinya? Dasar bini sialan, kok melahirkan anak perempuan. Loh, kalau saya duduk gak nyaman ya. Berdiri aja ya Bu ya. Per, atur lagi Per.
Ini kursi manajer sih Pak ya. Saya tuh biasa kursi yang keras-keras itu. Kalau terlompok tuh malah gak enak. Nah gini aja nggak apa-apa lah. Biar kerasa ceramahnya, nggak usah lama-lama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Orang Arab malu kalau punya anak perempuan. Makanya keluarga Nabi senang yang lahir Sayyid Muhammad. Termasuk diantaranya yang senang namanya Abu Lahab. Tahu Abu Lahab, Bu? Abu Lahab itu salah satu manusia yang sudah dipastikan masuk neraka. Kepastiannya disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Bu? Bu? Apal surat Al-Lahab? Yang nggak apal mu'alaf. Kita maklum Pak kalau nggak apal ya. Muslim tapi mu'alaf. Sudah pasti masuk neraka. Tapi dia ikut senang. Waktu keponakannya lahir, si Abu Lahab langsung sedekah memerdekakan budaknya yang bernama Tuwaibah. Tapi ya sayang, begitu Sayyid Muhammad diangkat menjadi Rasul, si Abu Lahab duluan mengingkari. Sampai mati pun dalam keadaan masih kafir. Maka Abu Lahab dipastikan masuk neraka gara-gara kekafirannya. Sayasla naran dzata lahab. Dipastikan masuk neraka. Itu pakai sin litanfis Pak. Sayasla naran. Niscaya pasti Abu Lahab dibakar di api neraka dzata lahab, berupa api yang bergejolak. Karena pakai sini tanfis, ternyata nyiksa Abu Lahab ini nggak nunggu akhirat nanti, kiamat masih kesuwen, nggak tahu kapan waktunya. Karena pakai sini tanfis, maka Abu Lahab disiksa sejak masuk kubur. Nah ini ceritanya. Setahun mati, haul pertama nih, adiknya Sayyid Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi juga, mimpi ketemu Abu Lahab. Lama mata Abu Lahab, habis mati tuh Abu Lahab, ra'aituhu fi manami ba'da haul fi syarihal. Aku melihat Abu Lahab dalam tidurku, mimpi kata Sayyid Abbas, dalam keadaan buruk sekali, disiksa di dalam kubur. Hanya saja ada yang aneh, kata si Abu Lahab, dek, sama si Abbas nih, yukhaffafu anni kulla yaumisnain, diringankan siksa kubur untuk saya tiap hari Senin. Gara-gara waktu Muhammad lahir, aku bergembira bimaulidihi, dengan maulidnya. Aku sedekah memerdekakan budak yang bernama Tuwaibah. Diringankan tiap hari Senin. Ini hari apa ini? Sabtu ya, Jumat malam Sabtu. Kalau hitungan kita ini sudah hari Sabtu. Besok besok Sabtu, besoknya lagi Minggu ya. Habis Minggu Senin. Nah, Senin Abu Lahab libur siksa kuburnya. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, datang ke Mekah sana, cari kuburan Abu Lahab. Tanyain, libur. Dapat kompensasi berupa kiriman air minum. Jadi tiap hari Senin Abu Lahab dapat air minum hanya gara-gara sedekah maulid. Nah Bapak Ibu, itu kan Abu Lahab Pak, yang jelas-jelas mati kafir. Kita kan bukan Abu Lahab, kita ini umatnya Nabi. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan maulid malam ini, dengan gembiranya kita, udah bikin unta-untaan, udah tadi yang berjejer jadi rebutan, kembang telur, yang sugih nyumbang gede, yang kurang sugih nyumbang, yang penting ada, ya bayar. Mudah-mudahan kita yang ikut syiar maulid malam ini Allah tetapkan selamanya tidak akan disiksa di kubur.
dibebaskan dari siksa api neraka, dijamin masuk surga, di surganya bersama Nabi. Ini kalau boleh milih nih Pak, bapak-bapak di akhirat nanti pengen tetanggaan sama Nabi apa tetanggaan sama Jupe? Bu, Nabi apa Jupe? Nabi dong. Kalau tetanggaan sama Nabi tergaransi masuk surga. Tapi kalau tetanggaan sama Jupe, wallahu a'lam. Kalau Jupe ke surga enak kita masuk surga. Tapi kalau Jupe di neraka, Jupenya enak, kita yang gak enak. Loh kok Jupenya enak? Jupe waktu dikejar api neraka nyanyi dia. Karena dia artis. Is oke way aku rapopo. Gara-gara dia punya lagu aku rapopo, nggak gosong dia Pak. Walaupun kita doakan mudah-mudahan Jupe masuk surga, amin. Punya alasan Jupe masuk surga karena dia kena kanker sakit parah nggak sembuh, kecuali dengan ajal. Duit habis, badan habis, rambut habis, sampai botak, ajal datang. Maka si Jupe meninggal tanpa dosa. Karena sakitnya mengkafarat, menghapus dosa. Jangankan kanker kayak Jupe, wong pening pala saja menghapus dosa 40 hari 40 malam. Makanya kalau bisa Bapak Ibu, kita ini tiap 40 hari sakit pala lah. Sebulan sekali ya Pak ya. Terutama tanggal tua ya. Atau pas tukang kredit datang tuh. Pening tuh pala, belum ada yang bisa disetor. Karena sakit palanya kita itu menghapus dosa. Setidak-tidaknya 40 hari 40 malam. Apatah lagi kanker kayak Jupe. Jadi begitu Sayyid Muhammad lahir, semuanya senang. Begitu keluar sudah dalam posisi sujud, digendong oleh kakeknya Sayyid Abdul Muthalib. Ya karena ayahnya Nabi sudah wafat. Kalau kita baca di Barzanji, berdasarkan pendapat yang masyhur, Nabi itu ditinggal wafat ayahnya ketika 2 bulan di dalam kandungan. Walaupun ada banyak perbedaan pendapat, cuman yang masyhur 2 bulan dalam kandungan. Digendong kakek, betapa kaget sang kakek. Sayyid Muhammad bayi sudah dalam keadaan tersunat. Lantas dibawa oleh kakeknya tawaf di Ka'bah. Tuh Pak, Nabi itu memang dari awal sudah sedemikian rupa. Jadi jangan sampai ada perkataan Ustadz abal-abal itu Pak, Muhammad pernah kafir kata dia, baru masuk Islam umur 40. Berarti Nabi umur 40 mu'alaf gitu maksudnya. Ini parah ini orang Pak, parah. Dia nggak ngerti konsep Nur Muhammad. Sebelum adanya alam semesta, bahkan sebelum adanya malaikat Jibril, adanya Nur Muhammad. Jadi hadirin wal hadirat, dibawa tawaf. Nah kalau kita nih, rumah kita nggak di Mekah, bayi kita lahir, tidak mungkin kita tawafkan. Apa penggantinya? Azani kuping kanan, iqamati kuping kiri. Fa'adzana fi udunihil yumna wa aqama fi udunihil yusra. Azani kuping kanan, iqamati kuping kiri. Lam tadurruhu Ummu Sibyan. Nanti ada jin yang namanya Ummu Sibyan nggak bisa ganggu. Ummu Sibyan itu bahasa Arab, emak bayi. Bahasa Indonesianya kuntilanak. Kalau kuntilanaknya masih gadis namanya Mbak Kunti atau Neng Kunti. Tapi kalau sudah beranak baru Mak Kunti namanya. Jadi kita diazani. Termasuk tadi kalau di marhabani kita kelilingkan. Niatkan seperti ditawafkan. Kemudian yang berikutnya, di usia 5 tahun Nabi kita disibghah, dicuci hatinya. Sibghatullah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Celupan Allah. Adakah celupan yang lebih baik daripada celupan Allah? Sahabat nanya Nabi, kami kan tidak disibghah. Loh kami diapakan? Kata Nabi, pengganti sibghah umatku adalah sunat khitan. Halo? Nih dengerin Pak ya. Khitan itu berdasarkan riwayat ini
paling tua umur 5 tahun, paling bagusnya itu. Khitan paling bagus 7 hari setelah kelahiran, atau 40 hari, atau 1 tahun, atau 2 tahun, paling telat 5 tahun. Makanya orang Jaseng, orang Sunda itu kalau nyunatin anak setahun sunat, 40 hari sunat. Tapi kalau orang Jawa, Lampung, Komering, Ogan, Semendung, kelas 5 SD baru disunat. Siapa itu? Ya saya. Kan bapak saya Komering, ibu saya Ogan. Udah hampir tumbuh, Bu. Waktu disunat Pak, sakitnya nggak seberapa, malunya yang luar biasa. Mana orang pada nonton lagi ya. Ya terlambat nggak apa-apa daripada nggak sama sekali, ya Pak ya. Cuman mulai sekarang lah coba kita biasakan Bapak Ibu, lebih awal nyunat anak lanang itu. Kita ini kadang-kadang kalau dipikir-pikir terlambat nyunatin anak lanang bukan karena ngumpulin duit buat bayar mantri, bukan. Ngumpulin duit buat hajatannya. Karena kita terbiasa besar pasak daripada tiang. Saudagar Bogor biar tekor asal sohor. Kalau kata wong Palembang, kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Ada yang kayak gitu? Banyak. Loh ngapa kita harus berlebih-lebihan? Apa adanya saja kok. Malah saya setuju dengan anak-anak muda zaman sekarang. Tahu orang tua susah, biaya nikah mahal, hajatan mahal, sepakat sama calon bini. Udahlah lamaran, akad nikah di KUA, pulang ke rumah ngundang tetangga kenduren, selesai. Nyisa duitnya beli rumah, cocok atau cocok? Buat apa lagunya kayak Raja dan Ratu sehari sampai ngasih 1000 rantangan, 1000 kunjungan, habis itu utang di mana-mana. Akhirnya malu tinggal di rumah, ujung-ujungnya tinggal di kontrakan. Kita dibikin susah sendiri. Sekaligus Bapak Ibu, kita ini dapat pelajaran dari riwayat ini. Ternyata jadi nabi juga nggak ujuk-ujuk loh Pak. Nggak kemudian tiba-tiba disulap jadi nabi, tidak. Ada prakondisi. Mulai dari dipilihkan rahim terbaik Sayyidah Aminah, wanita solihah, dipilihkan 10 ibu susu terbaik, wanita yang sehat, wanita solihah. Dikarenakan orang Arab tidak terbiasa menyusui sendiri. Kalau bangsawan pasti disusui oleh ibu susu, tapi ibu susunya nggak boleh sembarangan, nggak keluar air susunya. Kalau wanitanya tidak solihah, Nabi tidak pernah lihat aurat wanita. Jadi salah satu tanda kenabian tidak pernah melihat aurat wanita. Makanya kita nggak bisa ngaku Nabi, nggak bisa Pak. Nabi Evan Pranajaya nggak bisa. Udah biasa dia lihat wanita seksi mah. Lah kita di zaman sekarang merem kita di dunia nyata, dunia maya dongol. Yang seksi-seksi itu ya sayang Pak dilewatkan mah. Istighfar kan bisa belakangan. Katanya dosa diampuni dengan istighfar. Walau kanat zabadil bahar, walaupun dosa sebanyak buih di lautan. Untung kita mau bukan nabi ya. Kalau kita nggak bisa lagi ngaku nabi, mata ini sudah kotor dengan berbagai macam pandangan. Artinya kalau kita pengen punya anak yang baik, begitu dong persiapannya. Ini mah kagak. Pengen punya anak yang soleh, tuh kayak tadi tuh. Pengen punya anak yang soleh solihah, kita ikutin maulid. Pas mahalul qiyam dikelilingkan, didoakan kiai-kiai sepanggung ini, didoakan oleh semua jamaah. Tapi kadang-kadang kita ini pas lagi baik digituin, pas sunatan yang diundang trio macan. Ya kapan anak kita jadi benernya Pak? Ya Pak ya? Yang diundang trio macan, biduan pakai baju kurang bahan, ditutup atasnya, bawah yang kelihatan. Bawah yang ditutup, atas yang kelihatan. Atas bawah ditutup, udernya yang nongol. Depan ditutup, bokongnya. Iya, dia kadang-kadang pakai baju long dress, gamis kata orang itu, tapi belahnya sampai kelek Pak. Kalau kita mah bagi laki-laki mah tanggung, mending gak usah pakai sama sekali.
Kita pengen punya anak yang baik, soleh dan solehah, tapi begitu cara kita memperlakukan dan mendidiknya. Kadang-kadang kita nggak hati-hati dengan nafkah yang haram, main kasih aja sama anak kita. Ingat, ma fil aba fil abna, yang ada pada bapaknya ada pada emaknya nurun ke anak. Nek bapak kalong, anak kampret. Nek bapak nyolong, anak nyopet. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Kalau bapak kencing berdiri, anaknya kencing berlari. Kalau bapaknya kencing berlari, anaknya ngencingi bapaknya sendiri. Dia akan tambah nakal. Maka kita kasih prakondisi anak kita yang baik-baik. Umur 6 tahun Nabi kita ditinggal sang ibunda Sayyidah Aminah radhiyallahu anha. Ingat, kita ini ahli sunnah wal jamaah ya Pak, yang meyakini orang tua Nabi masuk surga. Jangan ikut akidah Wahabi. Wahabi bukan ahli sunnah wal jamaah. Karena Wahabi mengatakan Sayyidah Aminah, Sayyid Abdullah, Sayyid Abdul Muttalib masuk neraka. Ngelunjak Wahabi itu Pak, ngelunjak. Gara-gara hadis sahih begini, ada Baduy nanya, ya biasa orang Baduy Pak, keras, orang gunung kan gitu kan, nggak ngerti. Nanya si Baduy, Nabi, aina abi? Bapak saya sekarang di mana? Bapaknya kan udah mati tuh si Baduy ini. Aina abi? Bapakku di mana? Finnar, neraka, kata Nabi. Yang ngambek si Baduy, Bu. Tega amat ngomongin bapak saya di neraka. Nah, biar si Baduy nggak ngambek, Nabi ngucap begini, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu sama dalam neraka semua. Baru nyengir si Baduy. Gegoh gawuh kata dia. Sarwa keneh. Sama kalau begitu Nabi. Kali dia udah rionian tuh di neraka, kata dia. Yang Nabi katakan inna abi, sesungguhnya bapakku, itu bukan Sayyid Abdullah. Karena taunya si Baduy bapaknya Nabi itu Abu Thalib. Halo, si Abu Thalib maksudnya yang belum mau iman. Paham ya? Jadi hati-hati betul ya Pak, kita nih ngaji jangan sembarangan. Serip dikit jadi Wahabi kita tuh, ngaku paling benar, yang lain kafir semua. Kemudian jidatnya dikapal-kapalin, hitam, celana cingkrang, sholat begini, ngangkang Pak. Jangan, hati-hati kalau ngaji, harus jelas gurunya siapa. Umur 8 tahun Nabi kita ditinggal kakek Sayyid Abdul Muttalib, wafat meninggal dunia. Lalu diikutkan paman biar nggak nakal. Karena anak usia segitu mah rentan, 8 ke 12, 12 ke 20 rentan. Kalau kata orang sekarang apa? Efek bandwagon, gampang ikut-ikutan. Coba lihat yang tawuran 12 sampai 20 tahun Pak, sampai selawe tahun. Geng motor 12 sampai selawe tahun. Kerusuhan, termasuk yang ngejarah rumah Sahronik sampai ngambil jam. Itu anak remaja itu. Kalau mahasiswa mah demonya ikhlas, ngebela rakyat. Tapi yang mikut-mikut itu tuh yang ngejarah. Makanya agar anak kita selamat, apalagi di zaman narkoba, ada tembakau gorila, sinte, nyebar di mana-mana, belum sabu-sabu dan lain sebagainya. Di usia efek bandwagon, biar anak-anak kita nggak ikut-ikutan, titipkan ke pondok pesantren. Cocok atau cocok? Jangan tanggung Bapak Ibu, Jawa Timur sekalian. Jawa Timur kejauhan, Jawa Tengah. Jawa Tengah kejauhan, Jawa Barat. Jawa Barat kejauhan, Banten. Banten kejauhan, Lampung. Jumlah pesantren terbanyak di Indonesia itu ranking 1 Jawa Barat, ranking 2 Jawa Timur, ranking 3 Jawa Tengah, ranking 4 Banten, ranking 5 Nanggru Aceh Darussalam, ranking 6 Lampung. Tepuk tangan buat Lampung. Keren Pak, nomor 6 tuh Lampung nih, hebat nih Lampung. Nomor 6, nomor 2 se-Sumatera. Masjid terbanyak se-Indonesia 1 Jawa Barat, 2 Jawa Tengah, 3 Jawa Timur, 4 Sulawesi Selatan, 5 Lampung. Kan keren Lampung. NU terbesar di Indonesia Jawa Timur ranking 1, Jawa Tengah ranking 2, yang ranking 3 Lampung.
kampung. Nah kurang apa? Apalagi pesantren yang terafiliasi ke Jamiah Nahdlatul Ulama itu sampai 80% lebih. Titipkan anak ke pondok pesantren. Tapi kalau anak nggak mau dititipkan ke pondok pesantren, Bapak Ibu, nggak mau betul Pak, kaburan. Minimal titip ke guru ngaji. Tapi ngomong sama guru ngaji, Abah, Umi, Abi, Umi, Ustadz, Ustadzah, titip anak kami. Mohon ajarkan Al-Quran. Kalau dia nakal, marahin, kami terima. Kalau dia ngelawan, gebuk pantatnya, kami nggak akan lapor polisi. Begitu Pak. Tapi kalau dia goblok, ngaji nggak nyambung-nyambung, sabar Pak Ustaz. Mungkin keturunan, nggak jauh beda sama bapaknya tuh, apalagi mamanya. Tapi kadang-kadang ya Pak, yang goblok-goblok itu nurun emak loh Pak, biasanya. Ini ada anak kecil ditanya sama emaknya dewek nih, kata emaknya 1 tambah 1 berapa? Nggak tahu Pak. 1000 tambah 1000 2000. Lah itu kamu tahu, itu kan duit. Nah, urusan ngitung duit pinter emaknya tuh. Makanya kadang-kadang urusan begitu nurun emaknya biasanya. Ya, tapi sederhananya nggak ada orang goblok, karena sebodoh-bodoh manusia kalau rajin pinter juga ya Pak ya. Dan tidak ada orang pinter kalau malas. Sepinter-pinter manusia kalau malas ya goblok juga pada akhirnya. Lalu kemudian usia 25 tahun Nabi kita menikah. Nah ini rumus ini. Makanya berdasarkan usia pernikahan Nabi, menikah paling cepat umur 21 tahun. Di bawah itu namanya pernikahan dini. Menikah paling tepat usia 25 tahun. Menikah paling telat usia 28 tahun. Makanya kata orang kalau umur masih 25 jodoh di tangan Tuhan. Tapi kalau umur 28 nggak nikah-nikah, Tuhan angkat tangan. Ini guyon Pak, guyon Bu, guyon. Yang masih gadis bujang jangan khawatir. Itu kan guyon. Ya yang belum dapat jodoh, kalau nggak hari ini mungkin minggu depan. Kalau enggak minggu ini mungkin bulan depan. Kalau enggak bulan ini mungkin tahun depan. Kalau enggak tahun ini mungkin kapan-kapan. Jodoh takkan pernah tertukar. Jodoh pasti bersua. Allahumma amin. Nah ini yang akan kita pelajari adalah bagaimana akhlak Nabi ketika menikah. Nabi nikahnya sama janda. Ini luar biasa Pak. Mengapa Nabi menikahi janda? Berangkat dari budaya Arab jahiliyah yang merendahkan kaum wanita, yang malu kalau punya anak perempuan tadi. Kalau bangsawan Arab Quraisy nggak mungkin menikahi janda kecuali untuk istri yang ke-17. Itu orang Quraisy itu. Kalau dia sudah menikahi janda, aib itu bagi mereka. Jangankan orang Arab jahiliyah, kita aja nih Bu, punya anak tuh bujang, sarjana S2, udah master, magister, pulang ke rumah minta izin mau kawin. Siapa nak calon istrinya? Janda mah umur 40, mamanya pingsan, bapaknya nggak golok Pak, nggak pulang upah sunatan. Akad nikah, selesai akad nikah dibawa ke Ka'bah, lalu tawaf sebentar, megang batu Hajar Aswad. Apa kata Nabi kepada Sayyidah Khadijah? Wallahi, demi Allah Khadijah, aku berjanji tidak akan kawin lagi selama engkau masih hidup. Maka riwayat ini jadi hujah buat bapak-bapak. Bapak-bapak boleh kawin lagi, boleh poligami Pak, tapi tunggu bini pertama mati dulu. Itulah masalahnya Pak Ustadz, bini saya gak mati-mati, asal jangan diracun aja ya Pak ya. Saya tuh makanya kesel kalau orang memframing poligami itu sunnah Nabi. Entar dulu, jangan memframingnya langsung ke sunnah Nabi, karena kalau sunnah Nabi janda umur 40. Dan Khadijah tidak pernah dimadu loh Bu. Khadijah tidak pernah dipoligami. Semua putri Nabi, anak Nabi dari Khadijah. Ada dari istri yang lain tapi wafat sejak kecil. Bahkan ketika Khadijah wafat, Nabi menduda 3 tahun.
3 tahun menduda. Kalau kita nggak tahan Pak 3 tahun mah. Kalau kata orang Palembang buruk barang tergantung. Tapi jangan ngeras dulu, kaos lampu petromak eta mah. 3 tahun Nabi menduda. Konon katanya menikahi Aisyah, tapi kan dipulangkan dulu karena masih anak-anak. Nabi menikahi istri kedua namanya Saudah. Ini kali orang Jaseng kali ya. Ke Saudah, mak Saudah ini. Saudah itu waktu dinikahi Nabi sudah umur 60, nenek-nenek. Maka ini mumpung ini kesempatan ini Ustadz Evan Pranajaya ya. Kalau mau cari bini lagi cari nenek-nenek umur 60. Ada di sini Bu, nenek-nenek umur 60 janda ada. Kasih Ustadz Evan, kasih kayak. Biar sunnah Nabi. Waduh. Ini Ustadz Evan apa Pak Sarip aja ya. Itu ibarat mobil mogok gitu Pak. Boro-boro kepake nyervis terus. Makanya nggak boleh kita memframing poligami langsung ke sunnah Nabi, nggak boleh, nggak keturut kita Pak dengan sunnah Nabi itu. Belum lagi akhlak Nabi sama istri. Apa kata beliau? Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Laki-laki terbaik itu adalah yang paling baik dengan istrinya. Bapak-bapak ini baik sama istri? Hebat ibu-ibu, pintar menutupi aib suaminya, padahal pengen jawab jahat. Kita pakai logika sederhana Bu. Kalau saya ramah sama panjenengan wajar dong, saya penceramah nggak ramah nggak diundang orang lagi, ya bayar. Penceramah ngamuk-ngamuk, orang ngantuk dilempar kursi nggak diundang lagi, dia rasain dia. Pedagang ramah wajar, dagangan pengen laku. Makanya saya ingatkan kalau pedagang-pedagang yang ikut ngaji di sini, ingetin jangan galak-galak, jangan sangar-sangar kalau dagang mah yang ramah atuh. Terus di warungnya nggak usah ditulis dilarang ngutang, nggak usah. Indomaret itu nggak ada tulisan dilarang ngutang juga laku. Ya kalau orang ngomong ngutang ya yang baik-baik ngomong maaf, modalnya kecil, belum bisa ngutangin. Gitu. Nggak usah ditulis dilarang ngebon, bikin senep itu bacaannya. Tapi salah kita juga ya Bu ya. Kita ini kadang sekilit Pak. Lagi nggak punya duit, ngutang gula kopi ke warung tetangga. Tapi wayahnya dapat duit bukannya nyaur utang, malah jajan ke Indomaret. Ada nggak yang kayak gitu? Yang mana orangnya? Yang mana? Payah Pak. Ya bangkrut dong warung tetangga. Yang sejahtera mah Indomaret gara-gara kita. Kita ini kan konsepnya harus ta'awun, sejahterakan warung tetangga, kita ikut sejahtera semua. Ya Pak ya. Karena kita akan saling tolong satu sama lainnya. Ramah itu harus. Tapi begini Bapak Ibu, kalau bapak-bapak ramah sama istri itu yang luar biasa. Itu yang luar biasa. Makanya mulai malam ini Pak, berhentilah galak-galak sama bini itu. Panggil istri, mama, meriki mama. Ada apa papa? Jawabannya, duduk mama, naon atuh papa. Rogoh kantong kanan Pak, ambil duit. Agak seret nih. Ternyata duit 15 juta. Pantesan seret Pak. Naruhnya agak ngebanting. Jeleker. Ini duit apa papa? Ini uang belanja mama. Buat beli beras, bayar listrik tuh. Tokennya itu baca itu ya. Inti yang punya apa? Usaha token isiin tuh ya. Jadi buat beli token, buat ongkos anak sekolah, cicilan kulkas, cicilan seragam pengajian, kira-kira cukup mama? Cukup atuh papa. Malah ada sisa. Ya kalau sisa simpen sama mama, papa nggak mau tahu. Sisaan jangan ditanya Pak, percayakan sama istri. Cocok atau cocok? Bini langsung ngekep duit 15 juta. Mau nyimpen ke kamar, nanti dulu mama, masih kurang ini. Rogoh kantong kiri, banting lagi Pak 15 juta. Jeleker. Ini uang apa lagi papa? Ini bonus untuk mama.
Capek mamah ngangkat, capek mamah ngurusin anak, ngurumat rumah tangga, berangkat ke pasar mamah, jangan pulang kalau nggak habis. 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya 30 juta, mau nggak Bu? Mimpi lah, mimpi sampai judul langit terbang semua ditaruh. Ya iyalah mimpi. Masa uang belanja 30 juta? Emang suaminya apa? Ya kalau suaminya pengusaha masuk akal. Oh suaminya PNS aja nggak bisa kalau nggak korupsi Bapak Ibu. Nggak bisa. Kalau suaminya kiai masih bisa, apalagi bulan Maulid gitu. Masih bisa itu. Tapi kalau suaminya buruh harian nggak bisa. Makanya ibu-ibu ini sudah saya keker-keker. Ibu-ibu ini wanita qanaah semua ini kayaknya ya. Amin. Kayaknya ibu-ibu ini bakal masuk surga semua. Amin. Cuman ibu-ibu ini Pak, dimanapun perempuan paling sebel sama laki-laki yang pelit, ngasihnya cuman dikit, itu pun diungkit-ungkit. Ada zaman sekarang? Nah, tunjukin yang mana orang. Duduk sebelah mana tuh orang? Masalahnya itu bukan banyak apa enggaknya tuh, yang diungkitnya itu yang bikin senep bener ya Bu ya. Udah capek kita masak ke pasar, kadang-kadang gak cukup belanja juga, masih diungkit-ungkit. Itu yang jadi persoalan. Tapi buat ibu-ibu, mudah-mudahan ibu-ibu jadi wanita qanaah. Karena begini, jangan sampai kayak kata orang, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk, mau dia dipeluk-peluk. Tapi kalau dompet lakinya lagi nipis, laki megang aja bilangnya najis, jijai bajai najong tralalah. Papah kerja, mamah belanja. Papah nganggur, mamah kabur. Cinta tak mengenal warna kulit, tapi cinta mengenal warna duit. Jangan sampai begitu. Kita qanaah apa adanya. Walaupun memang wanita Indonesia adalah wanita-wanita yang qanaah. Insya Allah. Umur 40 tahun Nabi kita mulai menunaikan tugas nubuwah. Karena itu usia matang awal. Usia matang awal itu umur 40 tahun. Yang saya ingin tegaskan tentang kerasulan itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian semua rasul, seorang utusan, yakni Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri, azizun 'alaihi ma 'anittum, berat sekali rasanya baginya penderitaan kalian. Halo, ini yang bapak-bapak harus tahu. Nabi itu benar-benar empati. Kasihan betul sama umatnya ini Pak. Nabi itu mikirin umatnya aja. Tahu umatnya susah, tahu umatnya menderita. Harisun 'alaikum. Haris itu apa? Risau sekali, takut gak selamat umatnya. Risau dengan keimanan kalian, risau dengan keselamatan kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Dan Nabi itu santun dan sayang sekali dengan orang-orang mukmin. Luar biasa kasih sayang beliau akan kita semua. Umur 53 tahun kemudian Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Umur 63 tahun Nabi kita wafat, meninggal dunia. Halo, langsung ke wafat aja. Falamma jaa yaumul isnin min syahri Rabiul Awal. Tibalah hari Senin di bulan Rabiul Awal. Ternyata Nabi itu diwafatkan juga di hari kelahiran. Ini biasanya nurun ke umatnya Nabi. Rata-rata umatnya Nabi juga akan diwafatkan di hari kelahiran. Ibu-ibu ada yang lahir hari Sabtu enggak?
Besok Sabtu soalnya. Kalau nggak malam ini besok matinya nih. Yang lahir Sabtu siap-siap. Nggak semua tapi rata-rata. Jangan lihat tanggal lahir. Tanggal lahir itu nasional, Pak. 1 Juni misalnya, kan nasional. Lihat komariahnya. Orang tua dulu juga sering lupa nyatetnya kan. Kadang-kadang nggak pas dengan yang di KTP tanggal lahir tersebut. Makanya kadang-kadang penting yang namanya weton. Weton itu harus diketahui loh, Pak. Karena kelemahannya ada di situ. Kekuatan kita ada di weton, kelemahan kita ada di weton. Buktinya apa? Nabi menguasai hari Senin. Weton itu hari lahir. Karena kita lemah di hari lahir, dipuasai agar kuat. Makanya kita ikut puasa hari Senin, memuasai hari kelahiran Nabi. Makanya orang yang rajin puasa hari kelahiran, dia kuat. Yang mau jadi apa-apa itu, yang mau jadi orang hebat, rajin-rajin puasa hari kelahiran. Allah angkat derajatnya. Makanya pertengahan bulan 13, 14, 15 bulan Komariah, purnama, ayamul bid, hari-hari putih. Purnama maksudnya kita puasa. Mengapa puasa? Kitanya lemah, harus dipuasain. Setan demit jin kuat, makanya mak lampir keluarnya malam purnama. Ngisep bayi-bayi itu, Pak. Karena dia kuat gitu loh. Kita yang lemah. Itu mah seperti khurafat mitos, tapi beneran itu. Pelajaran buat kita semua. Kita harus kuat di hari kelahiran tersebut. Makanya salah satu alamat kapan kita bakal mati, ya di hari lahir salah satunya. Makanya siap-siap menghadapi itu semua. Apalagi kita sudah baca keterangan dari Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Ini wali yang ngomong, Pak, ulama ini hujatul Islam. Apa kata Imam Al-Ghazali? Nabi 100 hari sebelum ajal di padang Arafah mengalami gemetar dan menggigil. Makanya 100 hari sebelum ajal, tanda mati itu adalah terjadi kesemutan, gemetar menggigil dari ubun-ubun sampai ujung kaki. Kejadiannya habis asar sampai menjelang maghrib. Tadi yang habis asar menggigil siapa, Pak? Kalau ada siap-siap itu. Jangan hitung aja, pokoknya kalau habis asar tadi itu menggigil campur kesemutan dari ubun-ubun sampai ujung kaki, 100 hari aja pokoknya itu. Ajal ke depan. Ini Imam Al-Ghazali, bukan karangan saya. 40 hari menjelang ajal, kalau sudah tinggal 40 hari, terjadi kedutan di udel. Dut, 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 dut. Baik udulnya ke dalam yang maupun yang udelnya bodong. Sama kedutan. Mengapa? Karena pohon ajal yang bertuliskan nama kita, daun yang bertuliskan nama kita sudah putus. Berarti 40 hari kemudian wafat. Umpama nih, ada daun yang bertuliskan Evan Pranajaya misalnya. Jangan diaminin, masih muda soalnya, Pak, Bu. Begitu daunnya putus, maka kedutan di udel ba'da asar, hitung 40 hari lagi. Makin dekat 7 hari menjelang ajal, maka kalau orang sakit, nafsu makannya tiba-tiba naik. Tapi kalau orang nggak sakit, pandangan mata yang kosong, dongaknya ke atas, melihat arah datangnya malaikat Israel. Makanya ibu-ibu yang matanya ke atas, liatin mana nih? 7 hari lagi tuh. Oh, ngeliatin saya ya, ngeliatin saya. 3 hari menjelang ajal, tiba-tiba mulut terasa hambar. Makan apapun gak ada rasa. 3 hari lagi tuh. Kalau 1 hari menjelang ajal, kedutan di ubun-ubun, dut, 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 dut. Nah, sehari itu besoknya meninggal dunia. Itulah mengapa ulama dulu rata-rata matinya husnul khotimah. Bahkan lagi ibadah, Bapak Ibu, karena tahu alamatnya. Untuk persiapan bagi kita semua. Singkat cerita, datang malaikat Israel. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Alaikassalam ya Israel. Ada apa, kata Nabi? Kamu datang ke sini sekedar ingin bertamu atau ingin mencabut nyawa saya? Kata Israel, Muhammad, saya datang ke sini ingin bertamu sekaligus ingin mencabut nyawamu. Kalau boleh, kalau nggak boleh aku pamit pulang lagi. Subhanallah. Kalau saya diomongin begitu tak jawab, pulang sono kamu. Nggak usah kesini-sini lagi. Sayangnya kalau nyabut nyawa kita nggak pakai pertanyaan sih, Pak, langsung disikat aja itu.
Mending kalau cepet nyabutnya. Ya gimana kalau dipelanin? Udah tarik, masukin lagi. Udah sorok, Pak. Mudah-mudahan kita dimudahkan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Tadi singkat cerita, kata Nabi, aina Jibril? Mana Jibril? Ngobrol-ngobrol sama Jibril. Kata Nabi Jibril, kalau begitu aku puas. Sekarang Israel cabut nyawa saya. Maka dicabut nyawa Nabi pelan-pelan. Yang pertama kali hilang nyawa tentunya di kaki, Pak. Makanya melengkung telapak kaki. Utamanya, biasanya orang yang telapak kakinya sudah melengkung paling lama umurnya 3 hari. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Kalau sudah begini, buat persiapan tadi itu. Terus begini, Pak, tulang belakang itu rata loh. Kalau orang mau mati itu duduk aja nyendernya begini. Coba lihat yang nyender-nyender itu. Kalau miring banget, Pak. Tarik nyawa sampai di lutut, sampai di pinggang, sampai di udel, sampai di dada. Nah, di sini nih pesan Nabi yang terpenting buat kita malam ini. Usikum bis-sholati wa ma malakat aimanukum. Aku wasiatkan kepada kalian semua, kata Nabi, jaga sholat. 1, jaga sholat. Halo, kita ini bukan malaikat, ya bayat. Kita bukan wali, Bapak Ibu, ya bayat. Kita bukan ulama hebat, bukan ulama khos, bukan. Kita manusia biasa yang banyak dosa. Maka minimal yuk kita jaga sholat. Insya Allah. Jangan sampai kayak kata orang, sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh, bapak-bapak niatnya begini, usolli fardhos subhi rakaatain mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Lo kok kodoan Pak jam 8 sholat subuhnya? Ya bener lah kodoan niatnya kan, nggak boleh adaan kalau sudah di luar waktu. Tapi yang aneh itu niatnya ibu-ibu, usolli fardhos subhi rakaatain mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lah kok kesiangan kan niatnya? Jam 10 sholat subuhnya. Nanti anak kita niru, apa kata anaknya? Usolli fardhos subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan, oplosan lillahi ta'ala, hancur sholatnya. Ada lagi yang lebih hebring, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown malaikat Israel. Halo, harus dihaloin takut ngantuk. Pertama sholat nih Pak. Yang kedua Bapak Ibu, wa ma malakat aimanukum. Ini murotnya. Kalau dulu tuh sering dipahami budak sahaya dan harta. Tapi menurut saya Pak, murotnya ini yang lebih tepat, wa ma malakat, apa saja yang dikuasai penuh aimanukum oleh tangan kanan. Berarti jabatan. 2 wasiat Nabi itu, jaga aman, jaga sholat. 2, jaga jabatan. Nah, ini kan nggak ada pejabat ya, atau banyak. Ini walaupun pejabatnya nggak hadir, nanti nonton di YouTube saya pejabatnya Pak. Karena di Indonesia ini kita sedang dihadapkan dengan fenomena seperti hadis Nabi, idat tuhidal fai'u dualan wal amanatu magnaman. Pejabatnya ngambil pajak dari rakyat, setelah rakyat bayar pajak dianggap kekayaan pribadi pejabat. Ya bayar, ini faktanya. Makanya kita bayar pajak, pejabat nambah tunjangan sama gaji. Wal amanatu magnaman, jabatan dijadikan alat untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Himbauan kepada Pak Pemerintah, Mbok Yau, kalau bikin kebijakan itu yang mentingin rakyat, yang pro rakyat. Jangan malah nyusahin rakyat. Halo. Ini gara-gara dana transfer ke daerah TKD cenah. Halo. Nah, ini bapak-bapak tak kuliahi dulu ilmu keuangan ini, Pak. TKD sebutnya, transfer ke daerah.
Dari pusat itu dipotong sampai 50%. Daerah nggak punya duit, nggak bisa bangun. Akhirnya daerah, tak minum dulu lah. Semangat banget ngomonginnya ya. Bismillah. Gara-gara itu terpaksa Pemda-Pemda naikin pajak. Kejadian kayak di Pati kemarin kan. Barat di Cirebon Pak, 1000% pajak naik. Gara-gara TKD itu. Buat apa dana transfer ke daerah dikurangi? Gara-gara ngumpulin duit buat MBG. MBG itu makan bergizi apa makan beracun ya? Makan bergizi gratis. Nah saya tanya, MBG itu maunya rakyat atau maunya pemerintah kira-kira? Maunya pemerintah kan? MBG itu 1 tahunnya Bu bakal ngabisin duit 400 triliun. 400 triliun itu nolnya berapa sih Bu? Ketik di kalkulator Pak, error kalkulator. Itu kalau diketik, itu kalau dibeliin cendol semua, tenggelam lambung sama cendol. Laut cendol ini Pak jadinya. Soalnya begini Bapak Ibu, dana sebesar itu saya usul kepada pemerintah, daripada jadi bancakan, daripada jadi korupsi, daripada jadi persoalan, mending kirimin langsung aja ke emak-emaknya ini. Setuju nggak kira-kira? Satu siswa kan per hari 15.000, dihitung 20 hari 300.000, langsung aja ke rekening ibu-ibu 300.000. Dibeliin beras 2 karung berasnya, ya Pak ya. Ibu-ibu yang punya anak 4 dapat transferan 1.200.000 cair. Itu kalau diambil oleh Pak Prabowo usul saya ini, nilainya sama, duitnya sama, tapi nggak akan ada korupsi asal jangan dikirim ke bapaknya. Jadi udut dia nantinya. Langsung dikirim ke emaknya. 2029 Pak, pemilihan presiden Prabowo menang 100%. Yakin saya. Itu kalau maunya rakyat. Atau begini, usul sama Pak pemerintah, daripada program MBG yang kemudian jadi tai, kata orang tua dulu, gimana Pak? Jangan kasih ikannya, kasih kailnya, ya Pak ya. Kita dari kecil diajarin jangan kasih ikan tapi kasih kailnya, jangan kasih ikan tapi kasih pancingnya. Nah ini disodorin langsung makanannya, basi pula. Katanya bergizi malah beracun Bapak Ibu. Nah usul kepada pemerintah ganti yang lebih manfaat apa? Diganti program MBG dengan sekolah gratis dari SD sampai sarjana. Setuju gak kira-kira? Tepuk tangan dulu. Ya kan sekarang ini orang tua itu Bu, takut punya anak itu bukan takut ngasih makannya, tapi biaya sekolahnya. Ya Pak ya? Ya maksud saya itu gratis-gratis beneran. Saya ambil hitung-hitungan nih. Santri di pondok saya Pak, bayaran sahriyahnya 400.000 sebulan. Bulanan ini. Makan 3 kali sehari. Sekali makan berarti sehari makan berarti 13.000. 13.000 3 kali makan hanya senilai 3.000 rupiah per sekali makan. Tapi cukup. Kalau MBG 15.000 hanya untuk makan siang. Tapi kalau di Pondok Pesantren Rahmatul Ummah 13.000 pagi, siang, malam. Karena makannya pada Isya santri kita. 3 kali makan itu. Kalau nggak percaya survei, yang sanggup bayar. Yang nggak sanggup bayar, yang bisa bayar. Ada yang bayar separuh cuma 300. Ada yang cuma bayar separuh 200. Ada yang cuma 100 sebulan. Ada yang nggak bayar sama sekali. Apa kita pulangin? Tidak. Apa kita anggap utang? Tidak. Apa kita umumkan? Nggak ada yang tahu. Cuman kirimin duit jajan. Anak mondok nggak pernah dikirimin duit jajan, maling duit temennya. Kecuali yatim, nggak ada yang ngirimin, kan gitu Pak. Ya jangan sampai bapaknya ngurit kelepus. Lupa sama anak mondok. Nggak pernah dikirim uang jajan. Jangan pula yang kayak gitu Pak. Nanti jadi masalah. Kalah MBG sama pondok saya, kalah. Itu mah kalau dikasih ke pondok saya 15.000 per hari gratis semua santri. Bisa kita atur itu Pak, bisa.
Di pondok kita sekolah lengkap SD, SMP, SMA, SMA-nya 3 tingkat, Bapak Ibu. Ya kalau bangun yang ngandelin santri, orang tua santri ya nggak boleh. Terlalu mahal biaya pendidikan, Pak. Kita cari dengan cara yang lain. Jadi sekolah pondoknya Diniyah Salafiyah Kitabiyah ngaji kitab kuning, tahfizul Quran bersanad dari Madrasatul Quran Tebuireng Jombang Jawa Timur, Qurannya. Sekolahnya SD, SMP, SMA. Tak survei-survei mayoritas santrinya orang Jaseng sama orang Lampung, Pak. Ternyata yang demen betul mondok itu orang Jaseng ternyata ya, Pak ya. Sekolah nggak sekolah mah mondok pokoknya. Istiqomah kata mondok. Cuman di pondok saya kalau cuman mondok nggak sekolah takut kasihan saya. Dia bisa mulang kitab kuning, nahu mah pinter nanti, Pak. Tapi kalau nggak sekolah jadi kuli, kasihan dia kan. Karena nggak semua santri itu jadi kiai, betul nggak kira-kira? Nggak semua santri bisa mimpin tahlil. Nggak semua santri bisa ceramah, nggak semua santri bisa ngajar di majelis taklim. Ya kalau semua alumni santri itu mimpin tahlil, habis proyek kita, Pak. Ya, Pak ya. Ya kan begitu. Makanya jadi apapun dia, kalau dia ada ijazah bisa masuk perusahaan, tapi tetap santri. Jadi menteri yang santri, TNI yang santri, Polri yang santri, dokter yang santri. Kalau dia punya ijazah. Jadi sedemikian rupanya amanah itu titipan, jangan disia-siakan. Makanya amanah gunakan untuk menolong rakyat. Dikit lagi, tarik lagi nyawa Nabi, sampailah di kerongkongan, keluar lagi peringatan, ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa. Hati-hati dengan wanita, jaga kaum wanita, selamatkan wanita. Karena perempuan itu paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Kalau ibu-ibu pengen masuk surga, tinggal taat suami. Tapi kalau ibu-ibu pengen masuk neraka, gampang, ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur, sepak palanya, gratis masuk nerakanya. Nggak usah bayar kapelingan di neraka itu. Ya iya dong, gampang banget itu. Karena perempuan itu, Pak, pertanyaannya cuma 4 di akhirat nanti. Makanya kalau ada pertanyaan siapa yang duluan masuk surga, perempuan. Laki-laki belakangan, Pak. Terlalu banyak pertanyaan. Tapi kalau perempuan cuma ditanya 4, idza shalat khamsaha wa shamat sahroha wa atu'at baqlaha atau zaujaha wa ahsanat farajaha. 1 sudah sholat, puasa. 3 taat suami. 4 jaga aurat. Udah sholat belum? Sudah. Ramadan puasa? Puasa. Sama suami taat? Jangan pakai insya Allah, jangan meragukan itu, taat gitu ya. Sama suami taat, auratnya dijaga, udah deh masuk surga ibu-ibu, amin. Tarik lagi nyawa Nabi, sampailah di batas yang paling akhir. Lalu Nabi ngucap lagi as-sholah, 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 sholat, sholat, dan sholat lagi. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Wafatlah Nabi di waktu duha, Senin 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriyah. Dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Malaikat-malaikat turun semua, Pak, giliran menyolatkan. Makanya saking banyak yang nyolatkan, termasuk semua malaikat, tertunda pemakaman sampai malam Rabu. Ya kan jelas kalau khusus Nabi kan tidak rusak jasadnya. Ulama saja yang jasadnya nggak rusak banyak, apalagi ini Kanjeng Nabi. Maka beliau dimakamkan di kamar istrinya Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ini dalil ya, Bu. Kalau bapak-bapak ini meninggal, Bu, suami mati ya, Bu, kuburin aja di kamar ibu saja. Enak aja kata ibu-ibu. Udah hidupnya gua disusahin, matinya gua ditongkrongin gitu. Sore kata mak-mak, itu rumah sampai kiamat nggak laku dijual itu. Langsung ibu-ibu berpujangga, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, laki gua mati meninggalkan banyak utang. Males ibu-ibu itu. Makanya ibu-ibu ini jangankan ditongkrongin, rata-rata perempuan itu kalau ditinggal mati suaminya nggak kawin lagi, ya nggak, Bu? Ngapa nggak kawin lagi? Apa dia terlalu sayang sama suami? Belum tentu, Pak. Saya sudah tanya sama janda-janda itu, ngapa, Bu, nggak kawin lagi? Kapok, kata dia. Kapok, Pak Ustaz, takut dapat yang kayak dia lagi.
Ya kalau kayak dia masih mending lah, kalau lebih parah lagi mending gua ngejanda. Kalau janda kan bebas, pengajian berangkat, diajak jalan-jalan ke pantai berangkat, ziarah Wali Songo berangkat, ziarah ke Maulana Hasanuddin berangkat, ziarah ke Al-Jabar berangkat, diajak jalan-jalan ke Bali berangkat, bebas, merdeka. Makanya ibu-ibu yang janda-janda selama masih bisa tegak di kaki sendiri, nggak usah kawin lagi. Repot ngurusin laki-laki ini, repot. Jadi urusan. Halo. Ya, itulah hikmah dari maulid kita pada kesempatan malam ini. Nggak usah panjang-panjang, takut bosan. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, sekali lagi mohon dimaafkan. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu, sababiah kita bergembira dengan perayaan maulid malam ini, Allah tetapkan kita semua masuk ke dalam surganya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.